saya Romi Hidayati dengan NIM 21301038. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai yaitu tentang konsep dasar kebijakan dan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah mikromanajemen yang dengan dosen pengampu Bapak Abahanda Angga. Berikut video dari saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kebijakan dan kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu definisi kebijakan dan kebijakan pendidikan. Kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan. Sedangkan kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi-misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu. Baik, materi selanjutnya yaitu urgensi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Urgensi dalam berbagai aspek seperti yang pertama yaitu kesetaraan dan keadilan, yaitu bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang rata bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Yang kedua yaitu efisiensi dan efektivitas, yaitu diperlukan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dengan biaya yang minimal dan hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu implementasi kebijakan, yaitu tahap penting yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Yang keempat yaitu penyesuaian dengan kebutuhan, yaitu memastikan bahwa sistem pendidikan relevan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan zaman. Yang kelima yaitu keterlibatan pemangku kepentingan, yaitu seperti orang tua, guru, siswa, dan masyarakat luas adalah kunci dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pemantauan, yaitu langkah penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu ada fungsi pedoman, yaitu berperan sebagai panduan atau arah yang jelas bagi pelaksanaan pendidikan. Kebijakan ini menetapkan standar, tujuan, dan prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, seperti lembaga pendidikan, guru, dan siswa. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi, memastikan bahwa sumber daya pendidikan seperti anggaran, tenaga pengajar, dan fasilitas distribusikan secara adil dan merata. Yang ketiga yaitu fungsi regulasi. Fungsi regulasi ini berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan. Kebijakan ini menetapkan aturan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh semua lembaga pendidikan dan tenaga pendidik. Yang keempat yaitu fungsi stimulasi, yaitu berfokus pada upaya yang mendorong dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima yaitu fungsi legitimasi, yaitu memberikan dasar hukum dan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu karakteristik
seperti peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan akses terhadap pendidikan, serta pengembangan kompetensi peserta didik. Yang karakteristik yang kedua yaitu memenuhi aspek legal formal, yaitu kebijakan pendidikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun nasional. Yang ketiga yaitu memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan harus memiliki konsep operasional yang jelas yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan harus dirumuskan dan disahkan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah atau lembaga pendidikan yang otoritas. Yang kelima yaitu dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan harus memiliki mekanisme evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensinya. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data, analisis kinerja, dan penilaian terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Yang terakhir yaitu memiliki sistematika, yaitu kebijakan pendidikan harus disusun dengan sistematika yang jelas dan terstruktur. Sistematika ini mencakup komponen-komponen seperti pendahuluan, tujuan, prinsip, strategi, dan mekanisme implementasi. Baik, sekian presentasi dari video saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian hasil video presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.